Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali untuk kedua kalinya ke Masjid Utsman Ibn Affan. Ini kali kedua bagi ana untuk mengisi kajian di sini, dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan setelah libur kajian mungkin rutin antum di sini, walhamdulillah ini pertama kajian di Syawal. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk melangkahkan kaki satu persatu menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang ingin kita bahas adalah jangan lepaskan hidayah yang menyapamu. Taib, hidayah kata para ulama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan jalan yang benar dalam Islam hanyalah qala Allah dan qala Rasul. Apa firman Allah dan apa sabda Rasul. Kalau itu udah petunjuk Allah, berarti itu jalan yang lurus. Kalau itu udah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jalan yang lurus. Itu dijaga. Itu betul-betul kita rawat hidayah. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan menjaga hidayah jangan sampai lepas dengan istilah addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah saya dengan apa? Geraham. Saking harus kuatnya itu gigit. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena nanti kita ini walhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala pertahankan hidayah. Aslinya di luar sana orang tuh banyak yang udah kenal sunnah, tapi dia tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kembali lagi kepada jalur yang buruk dulunya, jalur jahiliyah yang dulu pernah dia hidup di atasnya. Terjadi. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'is minkum ba'di. Siapa saja yang hidup setelah saya wafat, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali pendapat, banyak sekali ucapan. Dia bimbang mana yang benar. Makanya perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Jaga sebaik mungkin. Wallahil azim, karena enggak sedikit orang-orang yang udah Allah kasih petunjuk malah milih jalan yang menyimpang. Apa dampaknya? Allah firmankan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk melepaskan hidayah Allah dan memilih untuk menyimpang, azaghallahu qulubahum, maka Allah jadikan hati mereka apa? Menyimpang lebih jauh sekali. Antum tahu, lihatlah Pak, kondisi orang-orang yang dulu di atas kondisi yang buruk, jahiliyah, dia semisal main musiknya, joget-jogetnya, judinya, kesyirikannya, kenal sunnah, tobat dia. Balik lagi, biasanya kondisinya lebih apa? Lebih buruk. Azaghallahu qulubahum. Allah jadikan hati mereka tambah menyimpang. Makanya orang yang dinasehatin setelah hidayah menyapa mereka itu lebih susah dibandingkan dulu mereka ketika masih awam. Kalau masih awam dinasihatin itu lebih mudah untuk masuk. Tapi ini orang, na'udzubillah, udahlah dulu jalannya jalan jahiliyah, kemudian dia bertaubat kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang, balik lagi, antum nasihatin ini orang jauh lebih sulit. Antum ceklah kalau bisa. Nasihati mereka. Kalaupun mereka terima nasihat, tapi tahapannya jauh lebih sulit dan jauh lebih lama. Kenapa? Azaghallahu qulubahum. Karena Allah yang menjadikan hati mereka tambah apa? Menyimpang. Dan na'udzubillah, orang-orang ini melepaskan hidayah itu ada banyak sebab. Sebab yang paling besar dunia. Apa? Dunia. Takut dengan kondisi ekonomi.
takut dengan kondisi masa depan. Dia merasa kalau di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya seret, hidupnya sempit. Akhirnya sudahlah, kayaknya memang jalur saya jalur yang lama. Dilepaskan hidayah. Dan ini terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Watslu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina." Wahai Muhammad, bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka, kepada umat engkau, tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dikasih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, ternyata dia malah berpaling dari ayat Allah. Orang dikasih ayat Allah, hafal ayat Quran dan sebagainya, dia hafal, dia fahami, dia amalkan. Ternyata fansalakha minha, dia berpaling dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka dampaknya dia akan diikuti oleh siapa? Syaitan. Fakana minal ghawin, dan dia menjadi orang-orang yang jauh sekali tersesat. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami. Iyalah Pak, orang kalau hafal Quran Allah akan angkat derajatnya. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dia lebih memilih untuk ke dunia dan mengikuti hawa nafsu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Pak, yang lebih biasanya dampaknya buruk sekali itu mantan santri. Kalau santri terus tiba-tiba keluar jadi orang nakal, mantan santri berat sekali Pak. Apalagi mantan ustadz. Ada dai dulu diustadkan, tiba-tiba murtad jadi pendeta, itu biasanya fitnahannya, kejahatannya jauh lebih berat dibandingkan pendeta biasa. Kotor sekali caranya, ya kan? Itu kenapa? Karena mereka-mereka ini udah nerima ayat-ayat Allah, dilepaskan hidayah. Kenapa? Ya imma dunia. Yang paling nampak, yang sering diceritakan dari zaman ke zaman, itu Qarun. Antum kira Qarun ini nggak hafal Taurat? Qarun dia hafal Taurat. Pengikutnya Nabi siapa? Musa. Hafal Taurat, bisa menyimpang, dilepaskan hidayah karena dunia. Antum hafal Quran, yang hafal sekarang tanya Pak, sekarang semua orang, siapa yang hafal Taurat dari mereka? Sedikit, sedikit. Yang hafal Taurat bisa menyimpang, apalagi yang tak hafal. Yang hafal Quran bisa menyimpang, apalagi yang nggak hafal. Antum merasa aman? Enggak, jangan merasa aman. Qarun ini memiliki paham Taurat, hafal Taurat dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan dunia. Apa yang terjadi? Ditinggalkan, dilepaskan hidayah. Dia memilih untuk hidup dengan kondisi duniawi yang melimpah ruah, na'udzubillah. Akhirnya Allah azab. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Karena dia tinggalkan hidayah Allah, maka kami tenggelamkan dia bersama rumah-rumahnya dan harta-hartanya. Masya Allah. Sampai kalau antum gali di Tangerang sini jumpa emas, antum bilang harta, padahal harta mbah antum itu, tapi dibilang harta apa? Karun. Saking banyaknya harta Qarun, dari Mesir ke Tangerang, Mesir kan, sampai ke Tangerang ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia tinggalkan, lepaskan hidayah yang sudah menyapa Qarun. Antum merasa gampang dengan hidayah? Enggak. Makanya setiap hari minimal kita 17 kali untuk ditetapkan di atas hidayah. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Itu minimal. Ihdina ya Allah, hidayahilah kami. Hidayahilah kami itu ada dua maksudnya. Minta hidayah dan ditetapkan di atas hidayah. Hidayahilah kami, maksudnya apa? Berikan kami hidayah, dan juga kalau kami udah di atas hidayah, teruslah apa? Dawamkan hidayah untuk kami. Makanya arti ihdina arsyidna wa adim hidayatana. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan tetapkanlah petunjuk itu untuk kami. Hidayahilah kami Allah as-siratal mustaqim, menuju jalan Allah yang apa?
lurus. Karena nggak mudah Pak, 17 kali dibacakan tetap aja ada yang menyimpang. Makanya orang kalau nggak sholat atau tinggalkan sholat rentan sekali, dan bahkan ya sudah, Islam itu ya sholat. Kalau dia udah tinggalkan, gimana hidayah akan tertahan untuk dia? Pasti dia udah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu tahu hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tetap nasihati anak kita, semisal udah sibuk dengan dunianya, tinggalkan sholatnya, tinggalkan syariat agama Allah, tinggalkan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hududullah, batasan-batasan Allah, dia nggak lagi perhatikan, semua keharaman dikerjakan oleh anak kita. Nasihati. Kalau gimana kalau seandainya sampai detik ini ternyata dia masih mau ninggalkan hidayah, ya tugas kita cuma sampaikan, karena hidayah itu datang mutlak dari siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau ini tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi hanyalah Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada pamannya Abu Talib. Ternyata bahwa ala millati Abdul Muttalib, di akhir hayatnya meninggal Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Berkali-kali disampaikan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat ringkas yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Abu Jahal terus menawarkan, atarqab am millati Abdul Muttalib, engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib, bapak engkau sendiri. Bingung lagi, ragu lagi. Akhirnya ternyata milih kawannya, milih Abu Jahal dibandingkan keponakannya. Mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tugas Rasul itu hanya menyampaikan, hanya mendakwahkan. Dia nerima nggak nerima terserah dia, urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sampaikan. Tapi kalau jangan antum, oh ya udahlah, hidayah di tangan Allah, kalau gitu ya udah serah-serah Allah lah. Nggak boleh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, total 950 tahun. Pengikutnya apa kata Ibn Abbas? Amana min qaumi Nuhin thamanuna insanan. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu totalnya semua cuma 80 orang. Antum berapa di sini orang? Laki-laki dan perempuannya, anak-anak kecil dan sebagainya. Mungkin lebih dari itu. Ternyata Nabi Nuh 950 tahun cuma dapat berapa? 80. Tapi memang tugasnya Rasul nyampaikan, jangan oh ya sudahlah kalau gitu lepaskan dakwah, nggak usahlah ngajak orang. Bukankah hidayah di tangan Allah? Betul. Tapi kita ini butuh ikhtiar, butuh melakukan sebab, yakni dengan apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang nggak semua orang mendapatkan hidayah. Allah berfirman, yudillu bihi katsiran yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah itu untuk banyak orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyesatkan banyak orang. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli di sini kita minta pertolongan ats-tsabat dan keistiqomahan, keteguhan hati, kekokohan iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukuri nikmat itu. Hidayah ini nikmat yang paling besar. Wallahil azim. Ana sampai detik ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dahi ana sujud untuk kuburan, nggak pernah dahi ana sujud untuk patung, untuk pohon. Ana nggak pernah ngasih sesajen untuk pohon. Walhamdulillah. Itu ana bersyukur sekali. Dari kecil kita yang kita kenal hanya manhaj salafun salih, bagaimana kondisi Nabi, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai detik ini. Kalau seandainya antum sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, washkuru ni'matallah,
Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya memang kalian betul-betul beribadah kepada siapa? Allah. Pak, antum sekarang ini di mana daerah sini? Masjid Utsman nih. Pondok Aren. Pondok Aren berapa orang? Dan hitung yang sholat jamaah maghrib ini berapa orang? Lebih banyak yang lalai atau yang taat? Yang lalai. Jazakallah khair. Lebih banyak yang apa? Lalai. Mungkin adik kita lihat, banyak nih orang kali kan. lebih banyak yang lalai. Bahkan astagfirullahaladzim, ana baru tahu ada istilah kemarin di bulan Ramadan, banyak yang buka puasa, istilah mereka apa? Mokel, diviralkan pula istilah itu. Berarti kan akhir-akhir ini banyak orang yang nggak puasa di bulan apa? Ramadan. Itu yang semua orang puasa, viral tuh istilah mokel itu, bahkan dibuat candaan. Maksudnya lambat laun ini banyak orang-orang yang apa? Lalai. Nah, dari banyaknya orang lalai, ternyata Allah masih jadikan kita ini orang yang ingat Allah, bersyukur. Kalau nggak bersyukur, lepas nikmat Allah itu, Pak. Wallahi bersyukur. Ana walhamdulillah tumbuh dari kecil sampai detik ini di atas qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kalau enggak, ya Allah, sedih sekali. Sedih sekali. Antum coba sekarang punya orang tua yang belum kenal sunnah. Sedih enggak hati antum? Sedih. Masih mereka nyembah, masih nyembah makhluk, masih mereka ini ngasih sajian, pasti sedih sekali, Pak. Antum merasa ya Allahu Akbar, ternyata hidayah Allah tuh besar bagi kita. Lihat orang-orang mungkin sepupu kita masih ke klub malamnya, masih minum khamarnya, masih merokoknya, masih nge-vape-nya, masih. Antum ternyata udah tinggalkan itu semua, Pak. Bersyukur kepada Allah SWT, karena nggak semua orang bisa meninggalkan narkobanya, meninggalkan maksiat yang mereka udah kecanduannya. Nggak semua orang Allah mudahkan. Ternyata kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan itu semua. Harus apa? Bersyukur. Ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan para penduduk surga ketika mereka masuk dalam surga Allah. Alhamdulillah, kata mereka, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana lihada, yang telah ngasih kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami enggak akan bisa lurus di atas hidayah kalau Allah enggak kasih petunjuk. Bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di saat yang sama kawan-kawan kita masih terjerembab, masih terjerumus dalam hal-hal yang Allah haramkan. Hidayah Allah tuh wallahi ghalin, mahal. Surganya Allah tuh mahal. Allah jual kepada kita suatu hal yang berharga. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sil'atallahi ghaliyah. Yang Allah jual untuk kita itu mahal sekali, mahal, wallahi mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Yang Allah jual untuk kita itu apa? Surganya Allah. Makanya untuk menuju surga itu harus istiqamah di atas hidayah. Dan ini cobaannya berat sekali, Pak. Karena Allah, yang Allah jual itu mahal. Pak, kalau murah antum pun nggak usah capek-capek antum ambil. Dunia ini murah, Pak, tapi orang istilahnya sampai ngoyo ngambil dunia. Hidayah mahal, tapi orang ya lesu-lesuan untuk apa? Mempertahankan hidayah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ada barang yang di pinggir jalan semisal ya seutas tali, nggak ada harganya. Apakah antum sulit untuk mengambilnya? Nggak, tinggal ambil, sudah pergi. Tapi kalau berlian, kalau emas, antum mau mendapatkan emas harus ke toko emas, bayar berapa juta? Sekarang 1 gram emas berapa? Berapa? 2. Nyampe 2 juta sekarang. Baik. Harga emas pun ada khilafnya ya. Baik, bisa jadi 2 juta karena dolar apa? Ya juga gitu. Mahal kan? Itu 1 gram. 1 gram.
Antum harus mengeluarkan duit 2 juta untuk mengambil emas 1 gram tok gitu loh, berharga. Capek, susah antum kumpulkan. Kenapa? Emas. Hidayah juga sama, Pak. Kalau seandainya kita mau masuk surga, tahankan hidayah. Coba anda banyak. Maka apa kata hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman, akan ada sebuah zaman untuk manusia, dan kita saat ini di zaman itu. Semuanya as-sabiru fi maladinihi, orang yang bersabar di atas agamanya, dia pegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kal qabid 'alal jamar, seakan-akan orang-orang yang menggenggam bara api, dituding, difitnah, dicela, direndahkan, dihinakan. Naam sahih, antum berdakwah diludahi. Ana pernah diludahi, Pak, tapi nggak di Indonesia, di luar. Orang Indonesia insya Allah nggak sampai ngeludahi. Tapi ana dakwah di salah satu negara Eropa, memang rasis negaranya, Swedia. Ana dakwah di sana waktu itu. Jalan ana pakai jubah, pakai peci. Ana tampakkan ana ini muslim. Ana di mana-mana juga gitu, Pak. Nggak akan ana rubah tampilan ana. Ya bersorban, pakai jubah, mau di pasar kah dia, mau di mall kah dia, mau di bandara kah dia. Ya hakada ana. Ana lagi jalan di sana, diludahin. Ana tamu, dia penduduk asli, ana diludahin. Antum pernah diludahin? Oh belum. Mau ana ludahin? Sakit hati, Pak. Wallahi sakit hati. Sakit hati, Pak. Ya Allah, ana nggak bisa ngapa-ngapain. Ana tamu cuman. Itu sekali. Teringatnya sampai detik ini. Nabi setiap saat, bukan cuman ludah, kotoran hewan, darah hewan, kotoran, Pak, bau kotor, hina dina dicampakkan Nabi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jadi gangguan Nabi itu secara fisik dan juga secara psikis, kejiwaan. Kena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabar. Apakah Nabi lepaskan hidayah? Enggak. Itu semua karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu bisa kita dapatkan dari banyak jalan, kata para ulama. Di antaranya adalah Al-Quran, dan juga sunnah, dan juga tanda-tanda alam. Kita bisa mendapatkan hidayah dari qala Allah. Dan bahkan ada salah satu orang itu nggak pernah sholat sama sekali. Dia tinggalkan sholat, muslim. Kemudian ada salah satu syekh, suaranya bagus sekali, dia imam tarawih. Ternyata di jalanan tuh full penuh sampai nggak bisa jalan. Dia bingung, ada apa nih kepadatan dan keramaian di jalan? Kenapa? Rupanya ramai macet jalan tuh gara-gara orang mau masuk ke masjid tersebut. Jadi panjang sekali, masya Allah. Ini pemuda nggak pernah sholat, udah dia tinggalkan sholat dari sejak dulu. Tiba-tiba dia bingung, ada apa nih seramai ini? Ternyata ketika dia di pinggir jalan, mikrofon itu keluar, ternyata suara syekh itu bagus sekali. Akhirnya dia pun langsung parkir di samping, di tepi jalan. Dia keluar ikut sholat tarawih di situ. Ikut sholat apa? Tarawih di situ. Disitulah awal dia nangis dan mendapatkan hidayah Allah SWT. Sampai detik ini dia sholat dari jalan Al-Quran. Jadi antum, Pak, usahakan tadabburi isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburi isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kita udah dikunci oleh Allah? Astagfirullahaladzim, banyak orang-orang dibacakan Al-Quran, imamnya nangis, makmumnya apalah syekh ini, kenapa nangis? Kan gitu. Imamnya ini udah merenung dan sebagainya. Bisa jadi hati kita keras, bisa jadi hati kita yang bebal. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang hati manusia? Fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Hatinya manusia itu bisa jadi lebih keras daripada batu. Batu itu keras. La haula wala quwata illa billah. Ini bisa terjadi sama kita. Makanya kalau seandainya kita mau menjaga hidayah, tanamkan hidayah itu dengan Al-Quran Al-Karim, mentadabburi isi Al-Quran, baca Al-Quran, dan juga sunnah. Antum pelajari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita ini sekarang nggak perhatian dengan Al-Quran dan sunnah.
nggak perhatian dengan Al-Quran dan hadis. Antum berapa juz hafal Al-Quran saat ini? Allah alam kan. Tapi berapa hadis yang antum hafal? Ada Ustaz, innamal a'malu, ada innamal a'malu binniyat. Wal akhar, hadis yang lain wallahu alam. Ini selalu kita, makanya Pak, Masya Allah, Ustadz aja nggak ada jaminan dia ini terlepas dari hidayah. Apa kata Allah? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ini Allah firmankan, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki yang terpleset setelah dia itu kokoh. Ada kaki-kaki yang kokoh, terpleset. Dan bahkan na'udzubillah, ada salah seorang syekh, ana sebutkan ini udah ma'ruf dan sering disampaikan, Abdullah Al-Qasimi. Dia membantah Syiah, membantah Khawarij, membantah Sufi, membantah ateis, membantah Nasrani, membantah Yahudi. Terakhir dia ateis, nggak punya apa? Agama. Nggak punya agama. Dan bahkan dia itu menulis sebuah kitab, dia muqaddimahi, dia kasih pendahuluan untuk berterima kasih kepada syaitan. Dia saya berterima kasih kepada syaitan atas munculnya kitab ini. Bayangin antum. Bersyukur kepada siapa? Setan. Kawannya syaitan, Abdullah Al-Qasimi, ma'ruf. Bukan orang yang hidup istilah generasi lama sebelum kita. Enggak, di zaman kita, generasi kita sebelum kita lah, ala kulli hal. Ternyata bisa lepas hidayah. Padahal dia udah hafal Al-Quran dan hafal hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil ibrah di situ. Berarti mau nggak mau kita ini harus menghafalkan Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkan isi keduanya dan mendakwahkan isi keduanya. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian apa? Bisa juga kita dapatkan hidayah melalui tanda-tanda alam. Contoh, gunung. Antum perhatikan, ya Allah, kalau gunung bisa Allah ciptakan dan bisa Allah hancurkan sekejap saja, apalagi cuman kita seorang diri yang kecil. Bisa nggak Allah habiskan, Allah hancurkan? Bisa. Sekejap gunung bisa pindah tempat kok. Musibah yang terjadi di zaman kita harusnya sadar. Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di segenap ufuk. Allah tampakkan di langitnya, di buminya, di lautannya. Allah tampakkan wa fi anfusihim, dan kami tampakkan ayat tanda-tanda kebesaran kami dalam diri-diri mereka sampai jelas bagi mereka kebenaran. Contoh, Pak, kalau nggak bermanfaat nasihat Al-Quran, nggak bermanfaat nasihat hadis, kadang-kadang Allah timpakan tanda kebesaran Allah. Contoh, itu pun kadang-kadang dikasih tanda kebesaran Allah masih nggak sadar juga. Antum mau tahu, ambil contoh nih, Al-Quran menyampaikan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan hal-hal yang buruk untuk dimakan. Hadis Nabi banyak sekali, Pak, tentang itu. Ternyata ular dimakan, kalajengking dimakan, kelelawar dimakan, tikus dimakan, babi dimakan. Muncul penyakit COVID. Sadar antum? Itu disampaikan nasihat-nasihat nggak berguna. Kalau nggak bermanfaat nasihat Al-Quran dan hadis untuk kita, terkadang bermanfaat bagi kita tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah timpakan penyakit COVID-19 kecil, virus nggak terlihat oleh mata, tapi dari ujung timur sampai ujung barat semua kena apa? Penyakit COVID. Berapa tahun itu? Enggak 2 tahun, setahun, 3. Bandara tuh masih tertutup. Anak soalnya nyangkut waktu itu di Abu Dhabi, di bandara, hampir nggak balik ke Indonesia, karena di hari yang sama, bulan Maret waktu itu, anak tertahan ala kuliah. Jadi betul-betul nggak lagi bisa masuk, nggak susah untuk masuk waktu itu. Jadi anak tertahan di sana 24 jam, baru alhamdulillah dibukakan lagi bandara, baru kita bisa masuk. Itu terakhiran. Anak rombongan terakhir yang bisa masuk ke Indonesia, walhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, jadi orang Emirat anak. Maksudnya jadi orang sana, sudah ketahan gara-gara apa? COVID. 3 tahun, Pak. 3 tahun.
Allahu Akbar, udahlah muncul penyakit Covid, masih ada orang jualan kobra untuk dimakan darahnya, orang jualan kelelawar untuk dimakan dagingnya. Lu berarti selama ini tanda kebesaran Allah pun gak bermanfaat untuk apa? Untuk mereka. Itulah Pak, kalau manusia-manusia udah bebal, mau nasihat siapapun gak akan bermanfaat. Makanya Allah firmankan, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau seandainya Allah udah jadikan dia ini menyimpang, fala hadiyalah, tidak akan ada yang mampu ngasih dia ini hidayah, petunjuk. Mau 1000 doktor, 1000 ustadz, 1000 profesor nyampaikan nasihat kepada dia, gak akan bisa, mental nasihat itu, lewat saja. Makanya mereka ini adalah yang menolak hidayah, mereka membawa kepada kesesatan. Mereka jual hidayah, dijual hidayah untuk membeli apa? Kesesatan. Ini yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka ini adalah orang yang membeli penyimpangan, membeli kesesatan bil huda. Mereka jual apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fama rabihat tijaratuhum, tidak akan beruntung tijarah mereka, perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan penyimpangan yang paling besar pun bisa dia jual hidayah itu untuk mendapatkan hal yang remeh-temeh. Apa itu? Murtad. Dijual agama Islam, dilepaskan, digadaikan Islamnya demi sekerdus mie instan gratis. Terjadi nggak itu Pak? Terjadi. Antum berangkat ke pelosok, antum kalau kuliah agama, kalau magangnya di pelosok, antum akan sadar itu. Antum dakwah ke pelosok-pelosok, antum masuk ke pelosok-pelosok, di sana antum akan jumpai banyak sekali yang dulunya mereka ini muslim, ternyata mereka sudah jual agamanya karena mengharapkan makan sekerdus mie instan. Wallahi bahaya sekali akidah umat Islam digadaikan mie instan. Berapa harga mie instan sekerdus? Berapa? Oh, Masya Allah, 40 ya? Berapa? 100, iya, 40 mie apa itu? Apa? Mie isi 2 ya? Abikalah. Taib. 110 ya, 110 itu mie yang bagus. Kadang-kadang yang dikasih itu bukan Indomie, bukan super mie. Ngiklan ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya bukan mie yang, iya bukan mie yang bagus, mie yang murahan kan. Oh, dalam mie nya bukan mie yang premium, bukan mie yang bagus, mie murahan dijual agamanya. Bahkan ada salah seorang ustaz cerita, astagfirullahaladzim. Jadi mereka yang sudah murtad dikumpulkan di gereja, dikumpul ke gereja. Mereka dikasih satu buah pena dan satu secercik ke kertas, dikasih untuk mereka. Mereka dikasih kesempatan untuk menuliskan nama dan keinginan yang mereka inginkan. Maka para pendeta dan misionaris akan berusaha untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan ternyata rata-rata yang ditulis mereka mau haji. Mereka mau apa? Haji. Padahal murtad ini masih mau kemana? Ke Ka'bah. Coba bayangkan antum, gampang sekali. Ana sampai mikir berarti mereka ini nggak paham Islam itu apa, makanya gampang dikibulin. Kalau udah murtad ke gereja udah jadi muslim, itu jadi non muslim Pak. Tapi sampai ditulis masih haji, berarti orang misionaris ini rasa gagal untuk ngajak orang ke agama apa? Kristen sih terjadi. Mungkin alhamdulillah yayasan di sini ada program sajadah saling jaga akidah. Wallah alam, kata program baru dari Ramadan, Masya Allah. Jadi kalau antum ada barang yang berharga, barang istilahnya yang antum rasa bernilai, antum kumpulkan saja ke sini, antum kasih ke sini, nanti akan dilelang, akan dijual. Ana nggak promosi lo ya. Ini nggak ada promosi Pak, Anda nggak promosi iklan wala apa, Anda cuma mempromosikan antum bantu asatidah dan dai di sana yang di pelosok sana. Disebutkan salah satu itu di Nias.
Antum bawa saja. Antum punya barang yang nggak dipakai, motor kalau ada 5 kasihlah 2. Antum mau koleksi motor untuk apa? Antum bawa sini 1 motor, antum ada 2, bawa sini 1, antum kasih, jual lah motor itu, baju apalagi barang-barang yang antum nggak lagi pakai, Pak, kasih sudah, nanti dijual, hasil semuanya uangnya itu antum sampaikan ke DKM, karena DKM kayaknya yang ngurus. Nanti hasilnya itu bermanfaat untuk antum, itu termasuk sedekah jariyah. Jaga akidah, Pak, wallahi jaga akidah. Dan ustadz-ustadz di pelosok itu dakwah untuk mempertahankan akidah, keimanan, hidayah, itu enggak ringan, tapi berat. Wallahi berat. Kristenisasi itu berat sekali, Pak. Karena kita ini, masya Allah, orang-orang misionaris itu berdakwah, dakwah syaitoniyah namanya. Tapi istilahnya dibarengi dengan harta yang banyak. Nah, kalau ustadz dakwah seorang diri, nggak ada sedikit yang nyokong hartanya, akhirnya ribet sekali. Kasihan ustadz, Pak. Ustadz ini udahlah dia dakwah, disuruh juga nyari harta, pening pala. Saling tolong menolong, Mbak. Antum nggak bisa menguasai ilmu, tapi antum menguasai harta. Baik, kasih harta antum kepada orang yang berilmu untuk disampaikan apa? Dakwah di sana. Saling bantu membantu. Ta'awan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian di atas apa? Kebaikan dan ketakwaan. Jaga akidah umat, jaga hidayah umat, karena kalau seandainya hati kita sudah tertutup, sulit nerima hidayah. Orang udah murtad, sulit nerima hidayah. Udah ketutup hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawa wa lahum adzabun adzim. Mereka ini udah Allah tutup hatinya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup matanya. Sulit sekali, Pak. Allah cap tutup, sudah habis. Sulit nerima apa? Hidayah. Makanya Pak, masya Allah, apa kata Allah SWT? Orang-orang yang memilih untuk menyimpang dan meninggalkan hidayah, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka lebih hina daripada apa? Hewan ternak. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih terhina dari hewan ternak. Pak, ana punya domba, ana buka domba, ana giring, masuk dia ke dalam apa? Tempat umbaran. Domba itu nggak perlu dipecut. Ana nggak pernah mecut domba, nggak ada dipecut domba. Antum udahlah dipecut, dikasih nasihat, dikasih wejangan. Banyak orang yang udah ngasih nasihat nggak terima. Lebih sesat kita apa domba? Kita lah kalau seandainya na'udzubillah kita nggak dengarkan nasihat Allah SWT. Ulaika kal an'am. Jadi hati, apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi nggak dipakai untuk berpikir. Mereka punya mata tapi nggak dipakai untuk apa? Melihat. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai untuk dengar. Ya Allahu Akbar. Masjid punya mata, dia punya mata, tapi ternyata matanya itu pun nggak nampak masjid di mana. Tahu masjid? Nantilah susah. Apa kata Allah? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata mereka nggak buta, yang buta apa? Mata hati. Mata hati yang buta. Telinga juga sama, mereka nggak tuli. Mereka bisa dengar, tapi Pak, masuk telinga kanan, keluar telinga masih mending kiri, kanan lagi. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada yang masuk kan? Terserap. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental. Itu terjadi, sebagian orang udah langsung tutup apa telinga mereka, nggak mau nerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Isya ya. Baik, kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Sampai sini. Wassallallahu Nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Mudah-mudahan enggak ngantuk, Pak ya. Insyaallah. Kalau ngantuk ngopi, Pak. Anak ngopi, afwan, anak ngopi sendiri karena ya ditawarkan, disuguhkan. Ya ngopilah kita, insyaallah. Tapi bukan orang yang membawa hadis palsu. Barang siapa yang minum kopi kemudian meninggal,
dan di perutnya terdapat apa? Sisa kopi, maka dia masuk hadis palsu. Ya, berarti enak sekali jadi barista, ya kan? Karena barista tiap hari apa minum kopi. Kami pun minum kopi, Pak, sering kan. Anak bahkan bukan yang kopi kayak gini manis, sana nggak usah sebenarnya. Espresso yang betul-betul kopinya, seraknya. Ya kadang-kadang anak campur air americano, kadang-kadang anak campur susu, foamnya sedikit jadi latte, foamnya lebih banyak jadi cappuccino, es krim pakai espresso jadi affogato. Ada sering, Pak, bahkan di pondok kami itu ada mesin kopi, semua pecinta kopi, tapi kami nggak pakai hadis palsu untuk ngajak apa minum kopi, enggak. Nah, jadi sebenarnya anda tuh kalau kopi manis nggak masuk deh sebenarnya. Tapi jazakumullah khair, yang istilahnya yang penting kita ini apa, nggak ngantuk. Karena kenapa anda cerita sedikit, Pak, ya, kenapa anda nggak suka kopi manis? Karena dulu itu kebawa dari pondok dulu, sejak pondok dulu. Jadi anak tuh kalau mau belajar begadang malam butuh kopi. Kalau di pondok dulu beli kopi mahal, beli apa? Gula mahal. Mending pakai uang untuk dijajankan gitu kan, daripada beli apa? Gula. Terus kalau udah beli gula bersemut. Jadi akhirnya anak itu terbiasa minum kopi tanpa apa? Gula sampai sekarang. Dan ternyata ada kawan-kawan kami yang masih muda kena diabetes. Makanya alhamdulillah anak nggak pernah minum kopi pakai apa? Pakai gula, nggak pernah sama sekali. Nah kalau ditawarkan ya kita apa? Minum lah, jazakumullah khair kayak gitu. Nah ini jadi sedikit maklumat saja, Pak. Kalau bisa antum ngopi nggak ada masalah, Pak. Sehat juga kok ngopi, tapi Pak jangan pakai apa? Gula. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi kajian kita di sini. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu godaan syaitan. Dan godaan syaitan itu bermula ketika orang-orang itu sudah tidak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang dia itu berpaling dari mengingat Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ikatkan padanya syaitanan, satu syaitan, fahuwa lahu qarin, sehingga menjadi qarinnya. Syaitan qarin, jin qarin. Jadi dia akan disertai sama syaitannya yang akan jadi kawannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Yang mana syaitan-syaitan itu akan mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Akhirnya manusia itu seakan menyangka bahwasanya mereka ini diberi petunjuk. Ada orang kayak gitu. Berbuat amalan menyangka bahwasanya itu berbuat apa? Kebenaran. Padahal enggak. Contoh, Pak, orang-orang kalau udah jauh dari Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja. Orang dikumandangkan azan Isya, berarti wajib salat apa? Isya kan? Tapi ada sebuah amalan, semisal anda contohkan, yang dia nggak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kumpul-kumpul mereka di sebuah rumah, yang perbuatan bid'ah yang Nabi nggak pernah ajarkan. Azan dikumandangkan nggak ke masjid, tapi malah ngumpul di mana? Di rumah. Disampaikan azan ke masjid, enggak. Mereka semua ngumpul apa? Di rumahnya. Wa yahsabun, dan mereka menyangka bahwa inilah petunjuk Allah. Padahal salah. Itu udah dibawa oleh siapa? Syaitan. Ana ambil contoh, dulu antum malam Jumat sebelum antum kenal sunnah, antum baca apa? Asli surat apa? Al-Kahfi. Tapi yang antum baca surat apa? Yasin. Kenapa? Syaitan yang ngajak. Antum nasihati, oh surat Yasin ini hadisnya semuanya dhaif. Yang sahih hadisnya apa? Baca surat apa? Al-Kahfi. Antum enggak akan terima dulunya. Yang antum baca orang apa? Surat apa? Yasin. Ini ada syaitannya, sehingga kalau dikasih nasihat susah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwasanya itulah mereka telah berbuat yang terbaik. Padahal enggak. Makanya hati-hati kita menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah menjauh dari ingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan. Allah akan berikan kepada kita syaitan. Jadi qarin bagi kita. Kawan dekat, naudzubillah, saking dekatnya telinga kita jadi toiletnya syaitan. Antum toilet dulu ke SPBU, antum buang air kecil di toilet tersebut bayar berapa? 2.000. Syaitan gratis.
Naam, sahih. Di mana kencingnya? Di sini, telinga. Makanya sholat subuh berat sekali. Nabi SAW nggak pernah mengatakan untuk orang-orang yang nggak bisa subuhan ke masjid setiap harinya. Setiap hari, kalau karena capek, karena sakit, itu wajar kan? Ini setiap hari. Setiap hari dia nggak sakit, dia bisa lihat, dia sehat walafiat, nggak pernah ke masjid sholat subuh. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Bala fi udhunihi syaitan. Telinganya dikencing oleh siapa? Syaitan. Jadi kawannya, na'udzubillah. Sehingga akhirnya dia ngikutin langkah-langkah syaitan. Mau sholat susah. Oh, kalau ke puncak gunung kuat. Ke puncak gunung kuat. Buka kelopak mata. Berapa kilo ini kelopak mata? Berapa kilo, Pak? Berapa gram maling? Ini ngangkat tas untuk ke puncak gunung sampai berapa liter, berapa kilo, itu kuat sampai untuk mengejar sunrise. Matahari apa? Terbit. Itu mereka sampai, ya Allah, udahlah daki tinggi, capek, terjal dan sebagainya. Itu bisa mereka lewatin semuanya. Yang berat bebannya terasa ringan. Bangun untuk sholat subuh, ngangkat, buka kelopak mata berapa gram aja nggak bisa, ya kan? Ke masjid sholat 5 waktu, nggak bawa tas antum, nggak bawa apa-apa, cuman bawa peci doang. Ke masjid untuk sholat berat nggak kaki sebagian pemuda? Berat. Kenapa berat? Kawannya siapa? Syaitan. Makanya Pak, na'udzubillah, syaitan ini kalau seandainya kita berikan akses, udah Pak, habis. Syaitan tuh bisa hidup di tubuh kita. Makanya bermalamnya syaitan di mana? Khayshum, lubang hidung. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza sayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir. Kalau kalian bangun dari tidurnya, hendaknya istinthar. Istinshaq, dia masukkan air, kemudian istinthar dia keluarkan. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena syaitan tidur di mana? Hidungnya. Tidur di hidung, Mbak. Gratis lagi. Antum tidur di hotel bayar? Bayar. Antum tidur berumah tamu orang ada batasnya. Antum bertamu bermalam di rumah orang maksimal berapa malam? 3. Ini tiap hari, Pak. Tiap hari. Makanya wajar orang-orang ketika udah menjadi kawannya syaitan susah dikasih apa? Nasihat. Udah kesetanan istilahnya. Udah jadi kawannya apa? Syaitan. Bisa jadi dia sendiri yang syaitannya. Karena minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Makanya hendaknya kita itu betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk jaga hidayah Quran dan Sunnah. Nabi kita SAW mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka agung sekali, 2. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian nggak akan menyimpang kalau berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Pegang. Itu 2 hal yang menjaga hidayah agar langgeng hidayah untuk kita. Kemudian, Masya Allah, kita perlu tahu menjaga hidayah itu butuh istiqamah. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqamahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Wa man taba ma'ak. Dan engkau istiqamahlah bersama orang-orang bertaubat bersama engkau. Maksudnya apa? Kita butuh kawan. Butuh apa? Kawan. Kalau mau istiqamah itu harus ada kawan yang mengingatkan kita tentang kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Jadi kalau seandainya kita berbuat mungkar, dinasihati, jangan marah. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kebaikan. Allah kirimkan beberapa orang yang nasihati kita. Ini enggak, dinasihati marah, dinasihati sakit hati, dinasihati tersinggung. Ana enggak mau berkawan sama fulan. Kenapa? Sakit hati. Ana enggak mau kajian ke ustaz fulan, suka nyinggung. Alhamdulillah antum kesinggung. Kalau enggak kesinggung enggak akan sadar. Butuh orang kita. Fastaqim kama umirt, kata Allah. Istiqamalah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan bersama orang-orang yang bertobat bersama engkau. Butuh kawan-kawan kita nih, Pak. Maka Allah firmankan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Engkau harus bersabar
Sama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang juga menyuruh Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadah wal asyi, yang taat kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajha, yang mereka inginkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Perhatikan, Pak. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau berpaling dari mereka gara-gara untuk mendapatkan perhiasan dunia. Tinggalkan ikhwan-ikhwan di masjid karena pekerjaan. Biasanya pelan tapi pasti dia akan tinggalkan apa? Hidayah. Percaya sama dia. Ini kata Allah, jangan kau palingkan istilahnya diri engkau anhum, dari mereka, kawan-kawan yang saleh. Turidu zinatal hayatid dunya, yang engkau inginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan taati, jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka. Jangan ikuti. Kalau mereka nilalai, jangan dengarkan ucapannya. Kalau mereka jauh dari mengingat kami, jangan sekali-kali kau dengarkan. Wattaba' hawa, yang mana mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, yang mana urusannya itu selalu tercerai-beraikan. Jangan dengarkan ucapan mereka. Mereka ini adalah motivator keburukan. Hati-hati, Pak. Karena seseorang itu akan bersama perangai apa? Kawannya. At-tuyuru ma'a amthaliha taqa, burung itu akan bertengger bersama kawan-kawannya. Ini sering Anda sampaikan, nggak usah jauh-jauh. Sesama burung saja, burung elang sama burung masjid mungkin nggak bertengger. Bukan burung gereja loh, Pak ya. Burung apa? Masjid. Iya. Mungkin nggak bertengger burung elang sama burung masjid? Enggak. Bisa jadi dilahap ini. Itu sesama burung. Satu burung masjid, satu burung elang. Apalagi burung masjid sama kucing. Ini dilahap. Dimakan pasti. Nah, kalau seandainya burung masjid, pasti kawan-kawannya burung masjid. Itu asli burung apa sih itu? Burung gereja itu? Burung apa? Oh, itu burung pipit. Anak baru tahu nih, Pak. Anak nyebutnya burung gereja. Anak nyebutnya selama ini taunya burung apa? Gereja. Iya, kenapa nama burung gereja ya? Harusnya burung masjid lah harusnya. Iya, makanya harusnya burung masjid. Iya, jangan burung gereja. Nah, itu akhirnya apa? Kita akan berkawan sama mereka. Kalau seandainya kita masih berkawan sama orang-orang pemusik, ya kita kan apa? Ngikut apa? Main musik. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ada ikhwan. Dia ini ya hobi sama musik dulu. Kemudian udah kenal sunnah, ngaji, ditinggalkan musiknya. Beliau sama para asatidzah, sama kami lah, makan di sebuah tempat. Masuk rumah makan, sekalian minum bandrek. Tiba-tiba nyalalah di tempat tersebut musik, dinyalakan sama mereka ini, dinyalakan musik di tempat tersebut. Yang awalnya kami syahdu minum bandrek sambil ngobrol, musik nyala, goyang kakinya. Apa kata ustadz sebelahnya? Pak, kayaknya gempa nih kursi kita. Kenapa? Goyang kakinya. Itu cuman dinyalakan musik tok bisa kebawa suasana, apalagi kalau kawan-kawan yang ikut apa? Nyanyi habis sudah. Nah, kalau seandainya kita nih mau menjaga hidayah kita agar terus kita bisa kita rawat, cari kawan yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas perangai apa? Kawannya. Ana wallahu a'lam, Pak Bisawab. Entah kenapa ya, wallahu a'lam, ini baru terjadi sama kami. Ada beberapa santri yang baru kami keluarkan, jumlahnya 7 orang dari pondok kami. Apa sebabnya? Di rumah nge-vape, bawa vape ke pondok, langsung anak keluarkan. Musibah besar bagi anak. Anak nggak tahu, kali karena dia nonton video ada yang membolehkan apa? Nge-vape, rokok. Ngaruh nggak itu? Ngaruh. Ini terjadi, ini baru kemarin terjadi. Yang awalnya di pondok pesantren nggak pernah kenal, akhirnya kenal hal-hal seperti itu. La haula wala quwwata illa billah, dengan syubhat-syubhat yang remeh. Setahu ana dulu itu orang itu mengatakan rokok itu mentok-mentoknya makruh. Zaman sekarang jadi halal dong. Rokok ini apa? Halal. Ana sampai kaget, rokok ini mubah gitu.
Orang-orang yang rokok aja, istilah kiai-kiai itu masih nggak kuat lisan mereka mengucapkan rokok itu apa? Halal. Mentok-mentoknya mereka mengatakan rokok itu apa? Makruh. Lah ini ada orang muncul mengatakan rokok itu apa? Halal. Jelas-jelas rokok membunuhmu. Apalagi, Pak? Itu karena salah pilih kawan. Makanya antum kalau mau menjaga hidayah, siapa kawan antum? Cek dengan siapa antum berteman. Makanya hindari istilahnya lingkungan yang buruk itu hindari, yang bisa menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum." Kalau engkau melihat orang-orang yang dia itu mendalami ayat-ayat kami dengan untuk mencelanya, justru untuk membantah ayat-ayat kami dan sebagainya, fa'rid anhum. Engkau berpaling dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah omongan, pindah ucapan. Ada orang-orang yang menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan hujah-hujah para ulama. Mereka itu ya disitulah istilahnya topik pembicaraan mereka. Kalau engkau tahu engkau berada bersama mereka, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu merubah topik pembahasan. Kenapa? Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau engkau nggak sengaja duduk bersama mereka gara-gara dilupakan oleh syaitan, nggak sadar engkau duduk bersama mereka. Ternyata saya ini ya Allah salah tempat di sini. Apa kata Allah? Kalau udah ingat fala taq'udu ba'da dzikra. Kalau sudah ingat jangan duduk bersama mereka. Sampai kapan? Ma'al qaumil zalimin, bersama orang zalim, sampai mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita untuk menjaga hidayah Allah dengan mencari lingkungan yang apa? Yang baik. Cari lingkungan yang baik, Pak. Cari panutan yang baik. Antum jangan jadikan panutan ini orang yang masih hidup. Cari orang-orang yang antum jadikan panutan orang yang sudah meninggal, para masyayikh, para ulama, siapa dan sebagainya. Kalau anak antum jadikan panutan bisa berubah, Pak. Hari ini A, besok B. Hari ini B, besok C, bisa berubah. Ada mungkin orang-orang dulu kokoh di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ternyata dia lepas hidayah karena seorang janda. Bisa nggak? Bisa. Dulu dia ini orangnya kokoh, dulu dia atas Al-Quran dan sunnah, hidayah dilepaskannya karena seorang wanita. Bisa jadi karena hartanya. Makanya antum jangan jadikan panutan seperti kita yang masih hidup. Jangan, kita ini banyak kurangnya. Makanya apa kata Ibn Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kalau seandainya kalian mau jadikan idola, jadikan idola yang sudah meninggal. Fa innal hayya la ta'man alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman terhindar dari apa? Fitnah. Jadikan mereka di panutan yang sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Itu juga panutan. Kalau kita nih, Pak, ya Allah bisa berubah, naudzubillah. Enggak akan ada yang bisa menjamin kita nih di akhir hayat bagaimana. Nah, yang lucu, idola kaum muslimin ini, ya Allah, udahlah masih hidup, kafir pula lagi. Siapa? Cristiano Ronaldo. Idola itu yang sudah meninggal di atas sunnah, yang di atas Islam. Messi. Pak, antum cinta Messi, cinta Cristiano Ronaldo, mereka meninggal di atas kekufuran semisal, na'udzubillah. Antum dibangkitkan sama mereka nanti hari kiamat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Messi kepleset antum kan melewatin sirat kan, kepleset masuk ke dalam apa? Neraka. Antum kepleset juga, Pak. Makanya ana tuh bingung kenapa kaum muslimin ini yang dijadikan idola adalah orang-orang apa? Kafir, masih hidup lagi. Carilah kalau muslim saja nggak boleh yang masih hidup. Usahakan yang jadi idola yang sudah apa? Meninggal. Ini udahlah masih hidup di atas kekufuran, gayanya pun dicontoh. Bahkan sebagian anak-anak kaum muslimin ketika istilahnya mencetak gol, gaya mereka tuh gaya orang Nasrani, tap gitu. Tahu kan antum? Segitiga itu, bayangin antum. Itu gayanya mereka yang mereka ikuti. Anak sampai pikir ini besarnya gimana, kasihan banget, Pak, Masya Allah. Akidah mereka digadaikan. Kenapa salah mengidolakan seseorang? Penting, Pak, idola itu penting. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Bagaimana Nabi berpakaian? Seperti itu antum berpakaian. Bagaimana Nabi ya seperti itu antum makan. Bagaimana Nabi tidur seperti itu antum tidur.
kayak berpakaian saja Pak. Wallahil adzim, antum tirulah pakaian Nabi, selamat antum insyaallah. Itu termasuk yang bisa menjaga hidayah kita. Contoh Pak, antum kalau pakai jubah, pakai surban, sebagaimana Nabi pakai surban, pakai jubah, mungkin nggak mata antum jelalatan? Ada perempuan lewat seksi, antum pakai surban, pakai jubah, antum tengok kayak gini, oh cantik ya. Mungkin enggak kan? Antum pakai surban, pakai jubah masuk bioskop mungkin? Masuk karaoke mungkin? Enggak. Coba antum pakai kaos, bisa nggak masuk? Bisa. Dengan gampang antum masuk. Tapi kalau antum pakai surban enggak Pak, malu. Apalagi pakai batik, pakai songkok, pakai sarung, masuk bioskop malu antum. Malu. Udah lagi tuh jenggotan lagi. Antum jaga Pak sunnah Nabi kita SAW dengan tampilan. Jadikan idola itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini jenggotan Pak, ini Masya Allah, ini ngaruh sekali Pak, jaga kita. Jenggotan, nggak akan mungkin antum jelalatan matanya Pak, jenggotan nih. Udahlah jenggotan beruban lagi. Masih jelalatan tuh kayaknya aduh gitu. Insya Allah menjaga kita dari apa? Dari maksiat-maksiat, sehingga hidayah kita tuh terawat. Makanya contohlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipotong Pak, kecuali ketika umrah. Boleh dipotong, semisal Ibnu Umar mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, itu dipotong qabdah, mazad al qabdah. Ini kan ada lebih nih, boleh dipotong, boleh. Yang penting mazada al qabdah, yang lebih dari apa? 1 genggam. Nah selebih itu nggak boleh Pak. Jangan antum potong, jaga. Beda loh Pak. Orang tuh kalau berjenggot tuh wibawanya Masya Allah. Wah ini rejan, lanang ini. Coba pelontos. Afwan Pak kalau antum pelontos ya. Jenggotnya nggak istilahnya beda tapi Pak. Antum tanyakan lagi istri antum, Dek, gantengan abang berjenggot atau nggak pakai jenggot? Insya Allah gantengan yang berjenggot. Kalau istri antum lurus tapi. Kalau istri antum lurus. Anda pernah ditanya pasti di Batam, kajian di Batam, Ustaz, bagaimana kalau istri kami melarang kami punya jenggot, bahkan memerintahkan kami mencukur jenggot? Ana langsung jawab, ceraikan. Titik, ceraikan. Kenapa? Perintah kita memelihara apa? Jenggot. A'ful liha, jaga jenggot, pelihara jenggot. Wa qasus syawarib, potong apa? Kumis. Ini enggak, kumis dijaga, jenggot dipotong. Nih kebalik-balik manusia ini. Jenggot yang dipelihara. Ingat Pak, pelihara jenggot, bukan numbuhkan jenggot. Kalau seandainya cuma 2 jenggotnya, ya sudah, nggak wajib pakai wak doyok. Yang wajib itu pelihara jenggot, bukan numbuhkan jenggot. Antum cuma 2 nggak apa-apa, cuma 2. Jangan sampai antum pakai wak pakai wak doyok, hukumnya sunnah. Nggak ada itu Pak. Nggak ada. Yang ala pula di sini pelihara apa? Jenggot. Beda Pak. Jadi hidayah kita tuh lebih terjaga. Kemudian Masya Allah, kenapa kita perlu menjaga hidayah Allah? Kata para ulama di sini, karena menjaga hidayah Allah bisa memberikan kita ketenangan jiwa. Beda Pak. Dulu antum sudah ngaji, saat ini antum sudah ngaji, sudah dapat hidayah, sama dulu yang belum ngaji. Lebih tenang sekarang atau dulu? Sekarang. Tanyakan istri antum. Dulu mungkin emosian, sikit-sikit main tangan, sikit-sikit KDRT, sikit-sikit mukul. Anak dipukul, istri dipukul, dinding pun dipukul mungkin. Pintu dibanting. Na'udzubillah, semua emosian. Udah ngaji, lebih tenang. Memang betul Pak, hidayah itu kalau kita memang jaga hidayah, apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, hati mereka tuh tenang ketika ingat Allah. Hidayah itu dijaga, mereka akan tenang jiwanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati kita apa? Tenang. Makanya Pak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketenangan jiwa itu bukan pada harta. Ketenangan jiwa itu bukan pada uang, bukan pada rumah yang besar, bukan pada kendaraan yang banyak, bukan dengan para wanita, enggak. Ketenangan jiwa itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ambil contoh, ada enggak artis bunuh diri? Banyak. Artis ini orang kaya, punya banyak pengikut, rumahnya mewah, tanahnya banyak, kendaraannya banyak, bunuh diri. Kebalikannya, Ustadz pernah nggak bunuh diri? Ustadz pernah bunuh diri?
Enggak Pak, bukan ustadz kibar, ustadz sigor. Sampai ustadz kecil yang enggak dianggap sama manusia ustadz. Anggaplah ustadz yang paling kecil, ustadz apa sih misal? Yang cuma ngajar TPA atau yang cuma ngajar ya lah kuliah orang enggak nganggap, naudzubillah. Padahal ustadz yang paling agung, ustadz yang ngajar Quran, ustadz TPA yang paling besar Pak. Tapi enggak dianggap manusia. Tenang hidupnya. Ustadz nih gajinya itu sering di bawah UMR. Ya kan? Tapi enggak ada yang bunuh diri. Artis hartanya melimpah ruah tapi banyak yang bunuh diri, menunjukkan bahwa saya ketenangan itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ana ambil contoh Pak, ini bukti nyata di zaman pandemi yang sibuk takut ekonomi, takut masa depan itu ustadznya yang faktanya mereka kekurangan atau orang awamnya yang sudah berkutat dengan dunia. Awamnya yang sibuk. Sampai anak di zaman pandemi ada beberapa ikhwan ini datang, Ustaz gimana kondisi kita di covid ini, ekonomi kita gimana? Loh, antum salah Pak, anak nggak ngerti ekonomi. Anak ini cuman mikirkan kalau Allah kalau Rasul. Antum salah kalau curhat ke anak nggak berkutat dengan dunia. Anak tenang-tenang aja loh Pak. Ini menunjukkan ketenangan bukan dengan dunianya, bukan. Taib. Kemarin pajak 10% jadi berapa persen? Yang ribut ustadznya atau orang awamnya? Orang awam kan? Antum pernah lihat ustadznya risau? Enggak, mau sampai 20% pun tetap mereka tuh yakin makan. Apa yang ada disyukuri, apa yang tidak ada ya sabar. Itu Pak. Makanya antum anak aja antum Pak. Anak-anak antum tuh usahakan hidup di pondok pesantren. Wallahil azim, hidup orang di pondok pesantren tuh kapan ada mereka makan, kapan nggak ada mereka sabar. Puasa, kalau nggak ada puasa. Nah anak kita kalau orang awam, wah susah Pak, kasihan anak kita nggak siap kalau kekurangan. Tapi kalau orang hidup di pesantren aman Pak, aman. Ya buktinya naik 11%, nggak ada ustadznya sibuk. Antum jumpa ustadznya sibuk? Oh kita harus demo. Ustadznya nggak ada. Ustadznya tenang, sudah mau gimana lagi, sabar. Makanya Nabi SAW adalah orang yang hidupnya paling tenang, padahal kondisi yang paling berat musibahnya. Nabi 3 hilal, makannya cuman kurma sama air putih. Kurma itu nasi kita, bagi kita makanan pokok. Antum pernah nggak 3 bulan makannya nasi putih sama air putih? Ana yakin Pak semua antum nggak pernah seperti itu kan? Minimal ada sayur atau ada tempe, ada tahu. Tahu tuh sama tempe sayur atau lauk? Sayur kayaknya Pak. Lauk ya? Ya suka-suka antum lah Pak. Kayak labu tuh sayur atau buah? Tomat sayur atau buah? Suka-suka antum lah pokoknya. Ya minimal tuh ada entah timunnya, ada ima apanya gitu kan. Nabi cuman kurma 3 bulan sama air putih. Ana yakin Pak, nggak kan antum 3 bulan makannya nasi putih sama air putih. Asli, seminggu antum gitu diceraikan sama istri, gugat cerai. Bang, kita pokoknya pisah. Besok adik ke pengadilan agama. Gugat apa? Cerai. Terjadi masa pandemi adalah angka paling banyak perceraian karena kasus ekonomi. Padahal makannya masih ada tempenya. Digugat cerai suaminya gara-gara ekonomi. Nabi SAW, Aisyah, Hafsah, Sauda semua tenang. Kondisi sesulit apapun tetap tenang. Kenapa? Karena mereka sudah menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau tenang, masjid tempatnya Pak. Nazalat alaihimus sakinah. Kata Allah, kita berkumpul di masjid di sini turun apa? Sakinah, ketenangan. Makanya ketika Ali ibn Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah putri Nabi, lari kemana? Masjid. Tenang Pak, habis sholat tidurlah. Makanya Ali bin Abi Thalib tidur, dibangunkan oleh Nabi, ada apa? Debu. Akhirnya muncul Abu Turab, bapaknya apa? Debu. Itu istilahnya. Makanya kalau antum bertengkar dengan istri antum, ke masjid Pak. Tidur di masjid. Makanya ini harusnya masjid ini dibuka 24 jam. Karena biasanya suami istri tengkarnya tengah malam nanti kan. Tapi antum jangan suudzon. Ini kenapa ke masjid terus ini? Bertengkar nih sama istri.
Jangan Pak. Tapi ala kulil tenang itu. Ini enggak bertengkar sama istri, ya Allah, suami enggak keluar. Keluar sudah Pak. Istri itu enggak usah diladenin, habis wibawa antum. Ana nasihat untuk antum ya, laki-laki rejal, sifat laki-laki rojulah, kelanangan itu, ke laki-lakian, kejantanan Pak. Enggak akan ladeni apa? Istrinya. Istri itu bengkok. Masih mending bengkok, super bengkok. Istri itu bukan cuma bengkok, super bengkok Pak. Istri kita itu, antum mau ladenin, pernah nggak singa ladenin tikus? Bukan istri berarti tikus dulu ya. Enggak, tapi pernah nggak ladenin seperti itu? Enggak akan diladenin Pak. Singa nggak akan ladenin. Mau ngaum aja males dia. Singa pernah ngaumin tikus? Enggak Pak, tabu bagi singa. Istri kita bukan tikus. Tapi ala kuliah kita nggak akan ladenin istri kita. Terus gimana caranya? Semakin antum ladenin istri, ketika istri itu lagi salah-salahnya, antum wibawa yang jatuh. Antum marahin istri, tang. Asli Pak, wibawa antum akan jatuh. Istri antum nggak akan menghormatin antum. Caranya gimana? Sudah, istri ngomel diem aja. Terus apa? Keluar. Bang, dek, abang mau keluar. Keluar antum, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ke masjid, sudah sholat, minta pertolongan kepada siapa? Allah. Wibawa antum dijaga Pak. Istri itu nggak akan main-main istilahnya ngerendahin antum, enggak. Sekarang kan muncul suami-suami takut apa? Istri. Iyalah, istri kayak gitu diladenin, wibawa antum akan jatuh Pak. Jadi kalau seandainya antum mau tenang, letaknya di mana? Masjid. Sesekali Pak tidur di masjid sekali. Tapi jangan bermalam. Siang-siang sesekali. Ana Pak, rumah ada AC kadang-kadang ya, di masjid nggak ada AC. Kita merasakan ketenangan roh kita hatta di masjid yang nggak ada apa? AC. Penatnya kantor yang ada AC, sibuk pekerjaan sebagainya. Coba antum datang ke masjid, nggak ada AC-nya dan sebagainya. Entah kenapa jiwa itu apa? Tenang. Itu dengan hidayah Allah SWT. Makanya orang-orang yang malas ke masjid 5 waktu biasanya hatinya risau. Hatinya apa? Risau. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam 8, waktu kita sudah habis. Anak ini masih banyak poin yang belum dibahas. Sebentar, Anda cari terakhir. Kata Syekh di sini sebutkan taubat dan istighfar adalah cara kembali yang paling ampuh setelah tergelincir. Karena manusia tidak ada yang menjamin dirinya tidak pernah apa? Tergelincir. Kalau sudah tergelincir, cara yang paling mudah taubat dan apa? Istighfar. Kenapa? Inilah hikmah Allah. Allah sampai memerintahkan kita istighfar hatta setelah sholat. Namun sama antum sholat berbuat salah atau berbuat kebenaran? Berbuat kebenaran. Tapi setelah sholat apa yang antum ucapkan setelah salam? Apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum istighfar hatta antum sampai beristighfar kepada Allah, padahal antum nggak berbuat kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya kita benar ataupun kita salah tetap apa? Rajin istighfar. Apalagi kalau tergelincir secara khusus. Makanya masya Allah ucapan Nabi Adam alaihi salam ngaku salah dulu pertama pada Allah. Namanya i'tiraf, ngaku apa? Salah. Apa ucapan Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kami, ya Allah, telah menzalimi diri kami dengan maksiat-maksiat yang kami kerjakan. Kalau kau nggak ampuni dosa kami, istighfar nih Nabi Adam. Wa tarhamna, dan kau nggak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang yang apa? Merugi. Ngakuin berbuat salah. Astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cara yang paling ampuh agar antum dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, terakhir di sini balasan untuk orang-orang yang terus berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang istiqomah berbuat kebaikan sampai akhir hayatnya al-husna, mereka mendapatkan surga Allah yang luas sekali, wa ziyadah, dan pahala ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sahih. Besar sekali Pak. Allah memasukkan kita dalam surga. Cuman bukan surganya toh, semua apa yang kenikmatan surga kita rasakan, yang dulu nggak kita rasakan. Contoh Pak, antum bangun rumah di dunia berapa kali berapa luasnya? Paling sekapling di sini berapa biasanya? 20 kali? Mungkin berapa? Di surga Pak, istana. Antum cuman punya sepetak rumah di dunia, di surga besar sekali. Wa ziyadah, Allah tambahkan semuanya untuk antum.
Antum di dunia cuman punya berapa istri? Oh, 2, Masya Allah. Berapa istri antum? 1. Masih 1 ya, Masya Allah. Enggak satu-satunya. Masih 1, anggaplah 1. Di surga berapa? Bisa sampai 70. Wa ziyadah, Allah tambahkan semua. 1 istri di surga bisa 70. Berkali-kali lipat. Bidadari. Tapi kalau untuk perempuan nggak ada bidadara, nggak ada. Terus apa perempuan? Kenapa Allah? Pak, Masya Allah. Kenapa Allah nggak kasih bidadara untuk wanita? Karena fokusnya kenikmatan wanita itu nggak di laki-laki, bukan di syahwat kesana. Syahwatnya wanita tuh di perhiasan. Makanya rumahnya para wanita nanti itu rumah berlapis apa? Emas. Makanya wanita itu, istri-istri antum lebih cinta dengan emas dibandingkan emasnya. Lebih cinta dia sama emas. Coba sama emas, aduh, dipikirkan tiap hari. Emasnya, itu wanita. Makanya nggak ada bidadara. Coba laki-laki, dia nggak mikirin perhiasan. Pak, apalagi santri, mandi tak mandi sama aja dia tuh. Laki-laki tuh nggak mikir perhiasan, nggak mikir ganteng, dia biarin aja, bukan urusan dia. Tapi yang dia pikirkan apa? Wanita. Makanya laki-laki di dunia pun boleh nikah sampai berapa? 4. Karena memang itu fokus laki-laki. Makanya jangan dihalang-halangi. Ana berani ngomong gini, Pak, karena di sini. Coba di Prabu Mulya bisa. Pakai di sini singa, di Prabu meong mana? Enak saya, Masya Allah. Taib, ala kulil di sini. Antum ditambahkan semua apa yang antum mau, Masya Allah. Antum punya kebun yang berkali-kali lipat, semua. Wala yarhaqu wujuhum qatara wala dhillah. Di wajah-wajah kita tuh tidak ada kesuraman. Kita nih sekarang nih jumpa sama ikhwan, wajah antum kenapa suram banget gitu kan? Di sana nggak ada kehinaan, kesuraman tuh nggak ada. Masya Allah. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk apa? Surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di sana. Nah, wallah alam bizawab, ini dapat saya sampaikan. Nggak usah ada tanya jawab ya. Nggak usah. Kita cukup sampai sini. Ya kan? Oh ada. Oh na'am, Masya Allah. Taib. Fadl. Banyak ini. Oh enggak ya. Berapa nih? 1. Taib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz beserta orang-orang yang Ustaz cintai, amin ya rabbal alamin. Saya bertanya, ketika orang sakit hati, tidak nyaman, merasa terganggu dengan dakwah kita, apakah rasa kesal mereka itu bisa menjadi dosa bagi kita? Jazakumullah khairan. Enggak lah, enggak. Karena kita ini mendakwahkan kebenaran pasti dibenci sama apa? Orang, pasti itu sudah sunnatullah. Kalau buktinya apa? Jangankan kita, Allah saja dibenci nggak sama makhluknya? Dibenci sama siapa? Yahudi. Allah dihinakan oleh Yahudi. Apa kata mereka orang Yahudi? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Allah fakir, Allah miskin, Allah bakhil, Allah pelit. Ini kata orang Yahudi. Na'udzubillah. Terjadi. Allah saya dibenci sama mereka. Apakah Allah salah karena dibenci? Enggak. Terus dakwahkan kebenaran. Nabi SAW dibenci tidak? Dibenci. Dulu Nabi ini orang saleh, belum muslih. Saleh ini ya saleh untuk diri sendiri. Enggak dibenci Nabi SAW. Oh, Nabi SAW al-amin, as-sadiqul masduq, orang yang amanah, orang yang jujur, enggak berdusta, orang yang baik dan sebagainya. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, udah jadi nabi, kemudian jadi rasul dengan apa? Firman Allah SWT, ya ayyuhal muzammil, dan juga ya ayyuhal mudaththir. Berdakwah Nabi langsung dibenci muslih. Makanya sudah sunnatullah. Kalau kita mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, pasti dibenci. Terus apa? Sabar. Antum nggak usah benci balik. Banyak Pak, dulu orang-orang yang membenci kita, ana sampai detik ini nggak benci dia. Sakit hati ya manusiawi kan, maksudnya sedih itu manusiawi. Tapi untuk apa membenci mereka? Dengan kondisi udahlah kalau gitu anak nggak akan dakwahkan mereka, tetap nggak ada masalah sama sekali. Jangan sampai kita akhirnya nggak mau dakwahkan mereka, sudah kita doakan dengan keburukan. Enggak, tunggu dulu.
Tunggu dulu, karena Nabi kita Muhammad SAW juga dilakukan seperti itu, tapi beliau apa? Bersabar. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau kita mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah dibenci, apakah itu dosa? Enggak dosa. Karena sudah sunnatullah bahwasanya para rasul pun dibenci ketika mendakwakan apa? Dakwah yang al-haq. Wallahu alam. Bismillah Ustaz, apakah salah jika seorang istri sering mengingatkan suaminya untuk jangan terlalu main HP, sholat ke masjid dan bersikap baik sama anak-anak? Apakah termasuk mengatur suami? Enggak, itu mengingatkan suami atas kebenaran. Cuman caranya, kadang-kadang orang itu salah cara ketika istri menasihatin siapa? Suami. Nasihatin dengan secara nasihatin saja, sampaikan. Kalau nggak bisa juga, caranya pinjam lisan. Ustaz tolong sampaikan suami anak gini. Ustaz tolong sampaikan suami anak gini. Boleh, pinjam lisan namanya. Itu diperbolehkan. Karena kadang-kadang suami ini dan antum jangan kebanyakan main HP. Pasti istri cemburu, nggak usah jauh-jauh. Dulu ulama itu dicemburui ketika mereka lebih sering membaca kitab lebih sering lihat kitab dibandingkan lihat istrinya. Itu lihat kitab. Lah antum lihat HP. Yang lihat kitab aja istri cemburu, padahal kitab ini kan yang dibacakan kalau Allah sama qala Rasul. Cemburu, dan itu manusiawi wanita, apalagi suami-suami yang dia lihat apa? HP. Sudah tinggalkan, dan jangan terlalu istilahnya akhirnya lupa sama anak. Anak itu butuh sosok ayah, butuh sosok ayah. Anak itu kedekatan tuh bangun dengan anak, jangan sampai dilalaikan. Pulang-pulang tinggal tidur, nggak ada ngobrol sama anak, tinggal langsung pulang-pulang langsung lihat HP. Nggak kayak gitu kita hidup ada istri, hidup juga ada apa? Anak. Hadis Nabi kita Muhammad beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada apa? Istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap istrinya. Jadi apa? Berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Apakah istri salah? Enggak salah, tapi nasihati dengan cara yang bijak. Wallahu alam. Afwan hendak bertanya, bagaimana cara kita dalam menghadapi pekerjaan atau kuliah yang masih ada ikhtilatnya agar tetap istiqomah itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilat ini ngeri. Kalau antum mendapati pekerjaan yang ada ikhtilatnya, hati-hati. Kenapa? Karena ikhtilat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi kita Muhammad SAW, bercampur baur. Sampai yang paling darurat yang nggak mungkin dihindarkan itu kan pasar ya. Pasar saja apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyaran nisa istakhirnya, wahai para wanita, kalian minggir, jangan ada ikhtilat, jangan campur baur. Kalau bisa minggir. Padahal tuh pasar udah susah sekarang, tapi kalau bisa ya minggir. Kenapa? Sekarang Pak, ya Allah, apa kata Nabi? Laisa lakunna an tahkukna thariq, tidak ada hak bagi kalian wahai para wanita berada di tengah jalan. Oh, sekarang yang nguasain pasar siapa? Emak-emak. Minggir mas. Orang laki-laki bisa disuruh minggir sama emak-emak zaman sekarang. Makanya emak-emak ini ras terkuat di bumi. Iya, bisa di pasar Pak. Orang tuh bisa minggir gara-gara emak-emak. Di zaman dulu nggak ada emak-emak nguasain pasar. Sekarang mallnya ya wanita, pasarnya ya wanita. Itu terjadi ikhtilat. Apalagi antum kerja di sebuah perusahaan, sekretarisnya perempuan. Udah masalah sudah. Masalah. Kalau antum mau jadi sekretaris, cari sekretaris, istri sekretaris antum. Ana dakwah ana, adminnya siapa? Ya istri ana lah. Jadi kalau akhwat ada mau macam-macam nggak bisa. Blok. Langsung apa? Diblokir. Iya, istri ana tuh mantau Pak. Mantau istri ana. Ada komen yang nggak benar, blokir. Istri ana. Beberapa waktu yang lalu ana baca komentar, dikasih tahu sama Ki Rahmat, Ustadz ini ada komentar, akhwat, Ustadz izinkan ana berjabat tangan dengan antum. Ana sampai mikir, astagfirullahaladzim. Itu terjadi. Fitnah nggak itu? Fitnah. Makanya kalau antum kerja, kalau ada wanita, jadikan istri sebagai wanita tersebut, sekretaris kah dia, admin kah dia, dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan orang tua yang masih menyuruh saya melakukan ritual agar kedua anak laki-laki kami jadi anak yang penurut? Karena orang tua sudah punya pengalaman kedua anak laki-lakinya menurut dengan ibunya. Ritual apa ini?
Saya bahwa kalau ritual kesyirikan nggak boleh. Jadi ritual A, ritual B agar anaknya penurut itu nggak boleh. Kalau syirik maka nggak boleh. Itu kan obat, nggak, walaupun obat dikatakan obat sebagai, kalau haram ya tetap apa? Haram. Innallaha subhanahu wa ta'ala lam yaj'al lawa'akum fima harrama alaikum. Allah nggak akan jadikan solusi ataupun obat bagi kalian dari apa yang Allah haramkan. Haram ritual A, ritual B haram, bukan solusi, bukan obat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum minum darah kobra untuk obat nggak boleh. Itu haram. Nggak boleh. Allah nggak akan jadikan solusi ataupun obat dari apa yang Allah haramkan. Ini dapat anda sampaikan. Anda ngambil waktu 15 menit. Anda mohon maaf di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan oleh Allah di atas hidayah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.